namanya kebun mini karena kita akan mempelajari tentang dunia tumbuhan. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa tumbuhan berbiji atau spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Jika kalian pernah makan buah apel, biasanya kalian kupas dulu. Namun, kita tidak bisa menemukan bijinya secara langsung. Biasanya kita belah, lalu kita bisa menemukan biji di bagian dalam atau bagian tengahnya. Begitu juga dengan buah alpukat ini, kita akan menemukan biji yang diselimuti oleh daging buah. Nah, inilah alasan mengapa spermatopita dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka dan tumbuhan yang berbiji tertutup, yang kita sebut sebagai angiosperme. Ciri lain dari angiosperme adalah sudah mempunyai bunga yang sesungguhnya. Ada bunga yang lengkap, yaitu mempunyai mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Bunga menjadi alat reproduksi seksual bagi tumbuhan berbiji tertutup. Ciri berikutnya adalah bagian daun. Daunnya ada yang pipih, lebar, dengan susunan pertulangan daun yang beraneka ragam tergantung kelasnya. Kemudian, selisih waktu antara proses penyerbukan dan pembuahan relatif pendek dibandingkan tumbuhan gymnosperme. Kemudian, jika gymnosperme melakukan pembuahan tunggal, angiosperme terjadi pembuahan ganda atau sebanyak 2 kali. Berikutnya ciri habitus atau perawakannya. Jika gymnosperme hanya berupa perdu dan pohon, tumbuhan angiosperme lebih banyak liputannya, mencakup tumbuhan yang kecil, semak-semak, perdu, bahkan pohon yang besar. Angiosperme dibagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Nama lain dari kelas dikotil adalah Magnoliopsida. Kenapa disebut dikotil? Berasal dari 2 kata, yaitu di yang berarti 2 dan kotiledon yang berarti keping biji atau daun lembaga. Maka biasanya tumbuhan dikotil bijinya bisa dibelah. Kita bandingkan dengan biji tumbuhan monokotil yang ada pada gambar sebelah kanan. Kelas monokotil mempunyai nama lain Liliopsida. Berasal dari kedua kata, yaitu mono yang berarti 1 dan kotiledon yang berarti keping biji atau daun lembaga. Untuk lebih jelasnya, kita bandingkan bagaimana proses perkecambahan pada biji tumbuhan dikotil dan biji tumbuhan monokotil. Berikut ini adalah ketika biji tanaman dikotil, contohnya kacang yang mulai berkecambah. Diawali dengan tumbuhnya akar utama, lalu biji atau kotiledonnya mulai terbelah dan tumbuhlah daun pertama. Yang berikutnya kita perhatikan bagaimana biji pada tumbuhan monokotil bertunas atau berkecambah. Daun pertama tumbuh atau muncul tanpa membuat bijinya membelah. Selain dari jumlah keping biji, masih ada perbedaan-perbedaan lain meliputi akar, batang, daun, bunga, baik secara morfologi maupun anatominya. Akar dikotil mempunyai sistem perakaran tunggang, artinya ada akar pokok pada bagian tengahnya. Mempunyai batang yang bercabang dan umumnya berkayu. Kenapa berkayu? Karena secara anatomi, batang tumbuhan dikotil mempunyai lapisan kambium. Xilem dan floem tersusun melingkar yang dibatasi oleh jaringan kambium. Dan inilah yang menyebabkan munculnya lingkar tahun pada tumbuhan dikotil.
Ini adalah contoh daun dengan tulang daun menyirip. Jadi ini ada bagian tulang utamanya, lalu ini ada cabang-cabangnya, dan lebih jelas memang dilihat di sebaliknya. Antar garis-garis ini ada penyambungnya. Ini contoh daun yang bertulang menjari karena bentuknya seperti tangan kita ya. Nah, seperti jari bentuknya. Bunga tumbuhan dikotil berkelipatan 2, 4, atau 5. Ini adalah contoh bunga tumbuhan kelas dikotil. Kenapa? Karena dia memiliki anggota bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Nah, kita hitung di sini ya. Mahkotanya berkelipatan 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, kita bandingkan dengan ciri tumbuhan monokotil. Akarnya adalah akar serabut, di mana bentuk dan ukuran akarnya seragam. Ini batangnya tidak bercabang, namun daunnya mempunyai pelepah. Beberapa tumbuhan monokotil batangnya mempunyai ruas. Ruas terbentuk dari pelepah daun yang sudah lepas. Secara anatomi, batang tumbuhan monokotil tidak punya kambium. Xilem dan phloemnya tersusun menyebar. Maka biasanya tumbuhan monokotil tidak berkayu. Pertulangan daun monokotil adalah sejajar. Artinya, anak-anak tulang daun letaknya sejajar dengan tulang utama. Tulang daun melengkung mirip dengan pertulangan daun menyirip. Kita perhatikan lebih jelas dari bagian belakang ya. Nah, ini adalah tulang utamanya, lalu ini adalah anak-anaknya. Nah, namun di bagian ini tidak ada urat-uratnya. Dan di bagian pinggirnya tidak ada penyatuannya. Ini adalah contoh bunga yang masuk ke kelas monokotil. Mengapa? Karena bagian-bagian bunganya berkelipatan 3. Kita lihat bagian mahkotanya dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian putiknya ini ada 1, 2, 3. Nah, benang sarinya juga kelipatan 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa ini digolongkan ke tumbuhan monokotil? Karena semua bagiannya berkelipatan 3. Berikutnya kita bahas bagaimana siklus hidup dari tumbuhan berbiji tertutup. Yang paling membedakan antara tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka adalah proses pembuahan atau fertilisasinya. Proses pembuahan terjadi setelah proses penyerbukan. Penyerbukan pada angiosperme bisa dibantu oleh angin, air, hewan, atau manusia. Pada bagian ovarium dari bunga terdapat satu sel induk megaspora. Sel tersebut mengalami pembelahan secara meiosis sehingga membentuk 4 sel megaspora. Namun, hanya ada 1 sel megaspora yang bisa bertahan, 3 yang lain mati. 1 sel megaspora yang bertahan akan berkembang dan mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi sebanyak 3 kali, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 akhirnya menjadi 8 sel. 8 sel yang terbentuk tadi bergerak ke sudut yang berbeda. 3 sel bergerak menuju ke atas yang disebut sebagai inti polar atau antipoda. 2 sel tetap berada di tengah yang disebut sebagai inti kandung lembaga. Sedangkan 3 sel yang di bawah
satu di tengah adalah sel ovum, sedangkan dua yang di sebelahnya adalah sel sinergit. Sekarang kita perhatikan bagaimana proses terbentuknya gamet jantan pada kepala sari. Terdapat satu sel induk mikrospora pada kepala sari yang mengalami pembelahan meiosis sebanyak 2 kali membentuk 4 sel mikrospora. 4 sel mikrospora ini mengalami kariogami sehingga bersatu membentuk 2 inti sel, 1 sel inti vegetatif dan 1 sel inti generatif. Kemudian dari inti sel generatif membelah menjadi 2 sel sperma. Jadi dalam satu serbuk sari terdapat 1 sel inti vegetatif dan 2 sel sperma. Pada proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, maka inti sel vegetatif akan menuntun 2 sel sperma memasuki bagian ovarium. Begitu sampai pada bagian ovarium, inti sel vegetatif tadi akan melebur atau menghilang. Sperma 1 akan membuahi ovum. Nah, proses pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan berkembang menjadi endosperm. Endosperm berfungsi untuk cadangan makanan biji atau embrio selama proses perkecambahan sebelum terbentuknya daun pertama. Demikianlah pembahasan kita tentang tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.